Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karis Hadi Febrianto dari jurusan Data Analis dengan instruktur Kak Kanaya Salsabila Setiawan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai data warehouse. Pada bagian pertama mengenai identifikasi kebutuhan data, di sini saya mendapatkan dataset dengan judul yaitu data produk inventory, yang mana tujuan utama dari analisis saya ini adalah untuk mencari atau menghitung revenue per tiap kategori dari dataset data produk inventory. Untuk output yang dihasilkan nantinya adalah berbentuk laporan. Kemudian untuk volume datanya ini ada 3875 baris dengan 14 kolom. Kemudian untuk kualitas datanya, untuk poin A atau kelengkapan ini terdapat 930 missing value yang ada pada dataset ini. Kemudian untuk konsistensinya ini cukup tidak konsisten karena ada beberapa nilai yang sifatnya isinya negatif pada kolom numerik. Kemudian ada juga perbedaan format berupa ada yang nilainya uppercase, ada yang nilainya lowercase, ada juga nilai yang kapital. Kemudian untuk keterbaruan ini adalah dataset pada tahun 2026, cukup baru. Kemudian untuk representatif ininya, data ini cukup representatif. Untuk sumber data yang didapat ada dari Google Drive dataset. Kemudian untuk legalitasnya ini bersifat komersial. Untuk mengandung PII ini tidak mengandung PII. Kemudian untuk tipe data yang terdapat pada dataset ini ada mulai dari string varchar, kemudian ada tipe data integer pada beberapa kolom, ada tipe data float dan tipe date time. Untuk periode data yang diambil atau yang ada pada dataset ini ada dari tanggal 1 Januari 2022 hingga 30 Desember 2024. Kemudian untuk identifikasi sumber data ini diulang, nama datasetnya adalah data inventory product. Kemudian di sini saya sertakan juga link sumber datasetnya. Untuk author atau pemilik data ini adalah Kak Kanaya Salsabila Setiawan. Untuk format datasetnya adalah CSV atau Common Submitted Value. Kemudian untuk tingkat kelayakan data ini cukup lengkap, dan untuk konsistenan bisa dibilang 60% dari keseluruhan, sehingga kami rasa kami menilai dari range 1 sampai 5 itu nilai tingkat kelayakan datanya adalah 3. Memiliki missing value dan duplikat. Untuk missing value di sini terdapat pada 4 kolom, yaitu gudang, harga beli, stok masuk, dan subkategori. Dengan jumlah masing-masing ada 326 untuk gudang, 257 harga beli, 210 pada stok masuk, dan 137 missing value pada subkategori. Dan untuk duplikat di sini ada sebanyak 101 baris yang terindikasi duplikat. Kemudian untuk proses ETL atau extract transform load, yang pertama pada proses extract ini saya ambil dataset ini dari Google Drive dataset dari modul tugas pertemuan ke-7 dari LMS. Ini saya ambil dataset dengan judul data produk inventory dari Google Drive, folder di Google Drive. Kemudian di sini untuk proses transform atau data cleaning dan validasi data saya menggunakan tools Python pada Google Colab. Di sini dapat dilihat saya melakukan beberapa pekerjaan mulai dari import library di atas,
Kemudian saya cek baris dan kolomnya. Kemudian di sini saya memisahkan jam dari kolom timestamp. Saya membuat kolom jam baru terpisah dari kolom timestamp yang sebelumnya sudah ada. Di sini dapat kita lihat terdapat 15 kolom serta 375 entries atau baris. Untuk data profilingnya dapat dilihat di sini saya menampilkan 10 baris pertama dari dataset produk inventory. Kemudian ini adalah data describe atau menunjukkan statistik dasar dari kolom-kolom numerik yang ada pada dataset. Kemudian ini merupakan sel untuk menunjukkan berapa jumlah dan persentase missing value pada masing-masing kolom. Tadi saya sudah jelaskan sebelumnya. Kemudian ini adalah menampilkan baris-baris yang terindikasi duplikat sebanyak 101 baris. Kemudian ini adalah identifikasi. Di sini terdapat kolom kategorikal yang memiliki format inkonsistensi. Seperti contoh di sini ada lusin dengan lowercase, ada box dengan uppercase, kilogram dengan uppercase, box dan lowercase. Kemudian ada juga contoh lainnya. Ini ada kolom gudang timur, gudang barat, dan none, yaitu missing value, gudang selatan dan gudang pusat. Kemudian di sini kita mengecek format tanggal, apakah terindikasi berbeda formatnya. Kemudian di sini kita menampilkan box plot, grafik berupa box plot yang mana kita akan melihat outlier pada kolom numerik seperti harga beli, harga jual, stok awal, stok masuk, stok keluar, dan stok akhir. Rupanya di sini tidak ada outlier yang muncul dari kelima kolom numerik di atas. Tidak ada outlier pada 6 kolom numerik. Kemudian selanjutnya kita mencek nilai negatif yang seharusnya positif. Ini kita menggunakan fungsi absolute untuk penanganannya nanti. Kemudian ini kita sudah lihat kembali persentase missing value pada tiap-tiap kolom. Nah, kemudian kita masuk ke data cleaningnya atau penanganan pembersihan datanya. Pertama, untuk missing value pada kolom gudang ini kita menggunakan imputasi statistik, yang mana pada kolom gudang kita menggunakan imputasi nilai modus. Mengapa? Karena nilai missing value pada kolom gudang ini hanya sebanyak 8% dari total keseluruhan, sehingga disarankan untuk menggunakan nilai modus untuk mengimputasinya. Didapatkan dari missing value-nya sebanyak 326 sebelumnya, dan modus yang ada ialah pada kolom gudang itu nilainya gudang pusat, sehingga kita imputasi gudang pusat ke missing value pada kolom gudang, sehingga missing value-nya menjadi 0. Kemudian untuk untuk kolom harga beli, di sini kita menggunakan imputasi nilai rata-rata, karena sebaran distribusinya ini cukup merata, sehingga kita cukup menggunakan nilai rata-rata atau nilai median ketimbang nilai median atau nilai tengah. Dapat kita lihat nilai rata-rata yang dihasilkan adalah
25434, koma sekian sekian sekian. Untuk missing value-nya ada 257, kemudian kita imputasi nilai mean pada kolom harga beli, sehingga missing value sudah diimputasi sebanyak 0. Kemudian untuk kolom stok masuk juga sama, kita menggunakan nilai mean untuk mengimputasinya. Di sini alasannya masih sama, karena nilai sebarannya itu, nilai distribusi sebarannya merata, sehingga cukup kita menggunakan nilai mean ketimbang nilai median. Didapatkan nilai meannya adalah 149, sekian 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 sekian. Dari missing value yang ada sebelumnya itu sebanyak 210. Missing value ketika sudah kita input berubah menjadi 0. Kemudian terakhir, imputasi terakhir pada kolom subkategori, kita masih sama menggunakan nilai modus. Kenapa? Alasannya adalah karena nilai ini missing value-nya persentasenya di bawah 30%, yaitu 3,5%, sehingga kita cukup direkomendasikan menggunakan nilai modus untuk mengimputasinya. Dapatkan subkategori dengan nilai terbanyak atau nilai yang sering paling keluar adalah subkategori Delignity. Untuk missing value sebelumnya ada sebanyak 137, ketika sudah diimputasi dengan Delignity berubah menjadi 0. Kemudian untuk duplikat di sini ada sebanyak 101 baris dari 3875. Ini cukup di drop saja baris yang terindikasi duplikat, sehingga ketika sudah di drop jumlah barisnya adalah 3774. Kemudian untuk nilai inkonsistensi atau format angka negatif, di sini kita dapatkan 368 nilai negatif. Caranya menggunakan fungsi absolut dari library pandas. Ini sudah menjadi nilai absolut atau nilai positif. Kemudian kita juga menstandarisasi format kategori pada kolom satuan. Di sini dapat kita lihat ada box dengan tulisan besar, kilogram, lusin, pieces, unit, dan seterusnya. Kita ubah menjadi lower atau lowercase dengan fungsi lower. Berubah menjadi box kecil, kilogram kecil, lusin kecil, piece kecil, unit kecil. Kita melakukan hal yang sama pada kolom kategori. Dapat kita lihat di sini ada elektronik besar, elektronik upper, elektronik capital, fashion upper, fashion capital, dan seterusnya. Kemudian kita ubah menggunakan fungsi string title untuk merubah setiap nilai kategori menjadi nilai kapital di tiap kategorinya, seperti elektronik, fashion, makanan, minuman, olahraga, dan seterusnya. Kemudian untuk proses evaluasi atau verifikasi, ini kita masuk ke proses load, yang mana kita mengecek kembali, melihat kembali jumlah baris, jumlah kolom, total missing value, dan jumlah duplikat sebelum dan sesudah pembersihan. Dapat kita lihat jumlah baris sebelumnya ada 3875, sesudah dibersihkan sebanyak 3794. Untuk jumlah kolom dari tadinya 14, kemudian ketika pembersihan menjadi 15 karena ada penambahan kolom jam di awal. Kemudian untuk total missing value-nya ini sebanyak 930, ketika sudah dibersihkan menjadi 0. Untuk duplikatnya sebanyak 101, dan ketika sudah dibersihkan menjadi 0. Oke, berikutnya kita masuk ke penjelasan struktur data warehouse. Dapat kita lihat di sini tabel faktanya. Di sini ada sekian kolom.
Di sini kita memulai skema ini, struktur data warehouse ini dari tabel fakta, yang mana pertama semua kolom numerik itu kita kumpulkan di sini, kita copy paste tabel fakta, kemudian kita buat ID khusus untuk tabel fakta di sini. Kemudian juga berikutnya adalah masing-masing ID. Ini ID produksi, ID kategori, ID subkategori, ID satuan, ID tanggal, ID gudang. Ini kita cantumkan, kita gabungkan di tabel fakta. Sebelum ini kita membuat tabel dimensi seperti tabel dimensi produk, tabel dimensi kategori, dimensi subkategori, dimensi satuan, dimensi tanggal, dimensi gudang. Ini kita membuat tabel dengan masing-masing kategori dari master data. Diambil dengan cara setiap kolom yang bersifat kategori itu kita buat menjadi tabel baru bernama dimensi kategori tersebut. Misalnya contoh tadi di sini dimensi produk, dimensi kategori, dimensi subkategori, dimensi satuan, dimensi tanggal, dan dimensi gudang. Dapat dilihat dalam tabel fakta ini. Tabel fakta ini dari kolom ID dengan tipe data string varchar, kemudian harga beli, stok awal, stok masuk, stok keluar, stok akhir. Ini tipe datanya adalah integer, timestamp, jam merupakan tipe data, date atau date time, kemudian ID produksi, ID kategori, ID subkategori, ID satuan, ID tanggal, dan ID gudang. Ini merupakan tipe data varchar. Kemudian berikutnya adalah perancangan skema data warehouse, di mana dapat kita lihat saya telah membuat skema data warehouse. Dapat kita lihat di sini tabel fakta menjadi master tabelnya, dengan ada 6 tabel dimensi di sekelilingnya. Dapat kita lihat pada tabel produk ini memiliki kolom kunci dengan kolom kunci ID pada tabel tujuan yaitu tabel fakta di sini. Kemudian pada tabel dimensi tanggal ada ID tanggal di sini. Kemudian di sini juga ada ID tanggal. Begitupun juga dim gudang, ada ID gudang, dim satuan ada ID satuan, dim kategori ada ID kategori, dim sub kategori ada ID sub kategori pada tabel fakta. Dan semua ini jenis relasinya adalah one to many. Pada gambar yang saya berikan ini berbentuk star schema dikarenakan tabel fakta ini adalah sebagai pusat yang dikelilingi oleh 6 tabel dimensi seperti dimensi produk, dimensi subkategori, dimensi kategori, dimensi satuan, dimensi gudang, dan dimensi tanggal. Seluruh tabel dimensi ini terhubung ke tabel fakta melalui relasi one to many. Itu saja yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.